Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taki Wardana dari HES 21A dengan NIM 42104023. Di sini saya akan membahas tentang buku Fikih Sunnah Jilid 6 tentang perkawinan karya Said Sabiq, terjemahan oleh Dr. Andes Haji Kahar Masyhur. Langsung saja, dalam buku tersebut dibahas tentang pernikahan dan segala tata caranya, yaitu yang pertama, pengertian pernikahan. Nikah adalah sebagai ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum syara Allah SWT yang memungkinkan laki-laki untuk istimta, mendapat kesenangan seksual dari istri, dan demikian juga bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari suami, menurut Wahbah Zuhaili. Dan juga pada surat Ar-Rum ayat 30 dan Muhammad Rifat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 1992 Pasal 2. Hukum pernikahan menurut hadis Rasulullah SAW, nikah adalah sunahku, barang siapa yang tidak menjalankan sunahku, dia bukan umatku. Dari hadis tersebut bisa diambil bahwa pemaknaan bahwa nikah adalah anjuran, bukan kewajiban, yang bisa dikategorikan sebagai sunnah yang mendekati wajib atau sunnah muakkad. Meskipun demikian, anjuran untuk menikah ini bobotnya bisa berubah-berubah menjadi wajib, makruh, mubah, atau kembali kepada hukum asalnya, yaitu sunnah, sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya. Hukum pernikahan wajib apabila bagi mereka yang berkeinginan menikah dengan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Apabila tidak segera menikah, mereka dikhawatirkan terlibat zina. Adapun hukumnya haram bagi mereka yang mempunyai niat jelek dalam pernikahannya, dan sunnah bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurusi rumah tangga. Makruh apabila mereka yang belum berkeinginan untuk menikah, apabila menikah dikhawatirkan mereka akan teledor dalam menunaikan kewajibannya. Mubah, inilah hukum asal pernikahan. Jadi hukum asal pernikahan adalah mubah. Adapun status perkawinan dalam surat An-Nisa ayat 21 bahwa perkawinan sebagai misakon ghalidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul. Bahwa bisa dipahami pernikahan merupakan sunatullah, sehingga dalam pelaksanaannya manusia tidak bisa menyalurkan hasrat dan keinginannya seksualnya secara bebas tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Rukun pernikahan ada 5. Yang pertama, calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi, dan ijab kabul. Calon suami, Islam tidak dipaksa, bukan mahramnya, tidak sedang melakukan ibadah haji dan umroh. Adapun calon istri, beragama Islam, tidak dipaksa, bukan mahramnya, tidak sedang melakukan ibadah haji atau umroh, tidak dalam masa iddah, tidak bersuami, dan telah mendapatkan izin wali. Wali nikah yaitu Islam dewasa, sehat akal, dan tidak fasik. 2 orang saksi, Islam dewasa, sehat akal, tidak fasik, dan hadir dalam nikah. Dengan mengatakan nikah atau zawaj, ada kecocokan antara ijab dan qabul berturut-turut, tidak ada syarat yang memberatkannya. Syarat sah nikah yaitu antara suami dan istri tidak ada hubungan nasab, sighat dan qabul, tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah, salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali. Tujuan dan fungsi pernikahan itu untuk mendapatkan ketenangan hidup, mawaddah warahmah, menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Menurut hadis Nabi bersabda, "Wahai pemuda, barang siapa di antara kami yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena dengan menikah, maka menundukkan pandangan mata dan kewajiban kehormatan, serta bagi yang tidak mampu dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan puasa dapat mengendalikan diri. Untuk mendapatkan keturunan." Hadis Nabi Muhammad menurut Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah menyuruh kita untuk menikah dan melarang kita hidup membujang. Beliau bersabda, "Nikahilah wanita yang bibitnya subur sehingga dapat memberikan banyak keturunan lagi, penyayang, karena aku bangga di hadapan para nabi dengan banyaknya kamu di hari kiamat." Praktik perkawinan sebelum datangnya Islam. Bentuk perkawinan masa pra-Islam yaitu masih kental sekali menampakkan nuansa patriarki dalam pengaturannya.
Berbagai bentuk perkawinan yang ada lebih mendapatkan perempuan sebagai objek yang harus tunduk dan mengikuti keinginan laki-laki, suami, daripada teman hidup yang bakal memberikan keturunan kepadanya. Perempuan tidak mempunyai hak menentukan perkawinan. Bentuk perkawinan masa Islam pada masa kasus perceraian, perempuan pada masa jahiliyah juga tidak mendapatkan apapun sebagai nafkahnya. Laki-laki mempunyai hak mutlak dalam hak perceraian. Dia bisa menceraikan istrinya kapan saja serta dengan alasan yang terkadang memojokkan pihak perempuan. Nah, pada masa sekarang, bentuk perkawinan yang mendominasi adalah perkawinan yang bersifat kontraktual. Konsep perkawinan sebagai sebuah akad yang sakral dan bernilai ibadah tidak tampak. Bentuk perkawinan yang ada dilakukan tidak dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku, melainkan cenderung kepada kepentingan pihak-pihak tertentu dengan kesepakatan tradisi. Contoh praktik perkawinan itu ada ad-dazan, zawaj al-badal, zawaj al-istibda, al-mukhti, zawaj as-sighar, dan nikah al-zainah. Ini perkawinan az-zain, perkawinan al-mukhti, perkawinan az-zain dan al-mukhti, zawaj al-badal, zawaj al-sighar, zawaj al-istibda, nikah al-zainah. Konsep wali dan mahar, masa pra-Islam dan masa Islam. Masa pra-Islam, konsep perwakilan wali dianggap sebagai pemandu perempuan Arab pada masa itu yang kebanyakan masih bodoh, tidak berpendidikan, dan tertinggal dalam segala bidang. Mahar adalah harga seorang perempuan yang dibeli dari walinya. Masa Islam, konsep perwakilan kesepakatan jumhur ulama bahwa pernikahan dipandang sah bila tidak disertai seorang wali. Dalam istilah fikih, wali berarti orang yang memiliki kuasa untuk melakukan ta'aruf tanpa mengantung izin dari orang lain. Mahar, isyarat Al-Quran menyebutnya dengan nihlah atau saduqat, pemberian. Mahar adalah sebagai tanda persungguhan cinta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang diberikan secara sukarela, tidak mengharap imbalan apapun. Prinsip-prinsip pernikahan itu yaitu kebebasan memilih, mawaddah, warahmah, amanah, tanggung jawab, dan muasyarah bil ma'ruf. Kontroversi dalam praktik pernikahan itu ada poligami, nikah siri, dan pernikahan mut'ah. Poligami dalam surat An-Nisa ayat 3, An-Nisa ayat 129. Makna yang turun dalam surat An-Nisa itu untuk memberi bimbingan pada kaum muslim menghadapi situasi setelah perang Uhud. Bilangan 2, 3, atau 4 merupakan langkah pembatasan sekaligus koreksi atas tradisi poligami tanpa batas waktu itu. Poligami diperbolehkan daripada melakukan perbuatan maksiat seperti zina. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan, istri tidak dapat memberi keturunan. Dalam poligami memiliki syarat, ada persetujuan istri, ada keputusan bahwa suami mampu menjamin, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Nikah siri, nikah yang disembunyikan, dirahasiakan, tidak diketahui masyarakat, tidak ada catatan di KUA. Pernikahan mut'ah, kontrak perkawinan. Perkawinan mut'ah disebutkan masa berlakunya kontrak dan setelah masa itu berakhir, maka dengan sendirinya pernikahan tidak berlaku lagi. Hanya dinyatakan sah oleh kaum Syiah Itsna Asy'ariyah atau disebut kaum Syiah Imamiyah. Terima kasih. Mungkin ini buku tentang fikih sunnah perkawinan, masa sejarah pra-Islam dan setelah masa Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada salah kata dan kekurangan datangnya dari saya sendiri, bila ada benarnya datangnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.